Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Kehidupan itu kan punya kode ya. Sama seperti komputer kan ada kode biner ya. Kode penyusunan program dalam komputer itu kan 01 ya. Kombinasi itu saja. Sehingga menjadilah seperti begitu. Nah, hidup kita juga begitu sih sebenarnya kan, dalam aspek spiritual 001 itu kan bermakna dengan mendengar dan melihat. Paham ya? Mendengar dan melihat. Kayak on off-nya lah. Di tataran muka itu seperti on off, tapi di tataran yang paling dalam everything is on. Nah, kita lihat dari proses penciptaan manusia itu, dari dalam rahim itu dia belum bisa melihat, ya, masih off semua panca inderanya. Yang on hanya satu, pendengaran, ya, sehingga dia menyerap segala informasi melalui pendengaran. Nah, ketika anak manusia lahir, dia mulai belajar melihat. Baru lahir kan masih belum, ya, dia mengikuti pandangan itu kan, mengikuti suara yang memanggil, tapi belum betul-betul bisa melihat. Nah, sehingga kemampuan mendengarnya manusia itu mulai berkurang karena dia sudah mulai melihat banyak hal, mulai berbicara. Nah, disitulah mulai proses penurunan, connection dengan dirinya, connection dengan Tuhannya. Seperti itu. Oh, artinya ini bukan satu paket ya kak, justru yang satu bisa menurunkan yang lain, atau sebenarnya bisa seimbang? Bisa seimbang ketika kita mendengar, kemampuan mendengar kita ini full ya, mendengar dalam artian yang sebenar-benarnya, maka kita akan melihat dalam artian yang sebenar-benarnya. Melihat bukan lagi dalam pandangan panca indera, tapi juga bukan lagi dengan mata lahir, tapi juga dengan mata hati. Itulah baru frekuensinya sejajar antara pendengaran dan penglihatan. Termasuk mendengarnya juga, mendengar secara lahir, mendengar secara batin. Tapi ketika kita sudah sering mendengar, akan terjadi connection secara alami ya, antara telinga lahir dengan telinga batin kita. Nah, ini untuk apa ya, menumbuhkan kemampuan itu bagaimana? Mendengar secara lahir batin, kemudian hingga sampai seimbang. Nah, kita harus kembali kepada fitrah dasar kita mendengar itu tadi ya. Sebelum kita mendengar sesuatu di luar sana, kita harus mendengar pikiran kita, mendengar suara hati kita. Apapun panggilan hati kita, ikutilah untuk menaikkan level, frekuensi, intensitas dan kualitas pendengaran kita. Nah, semakin kita sering mengikuti kata hati kita, rasa hati kita, maka dia semakin menguat. Penciptaan ini dimulai dari suara, dari firman, bukan dari penglihatan, tapi dari firman-Nya, kun fayakun. Maka terciptalah segala sesuatunya. Nah, pendengaran ini kenapa menggunakan firman? Kenapa menggunakan suara? Karena frekuensi suara ini menembus realitas antar dimensi. Nah, kalau untuk anak kak, mumpung masih dini, apa nih yang distimulasi? Berarti pendengarannya dulu atau bisa sekaligus gitu? Pendengarannya ya, memperkenal dengan berbagai frekuensi suara. Ya, yang paling memang ya lewat musik, lewat instrumen dan lain-lainnya ya, dia mengenal frekuensi-frekuensi suara yang aneka rupa ya. Tapi kan kita fokus mengajak mereka berbicara. Sehingga bukan mendengarkan ya. Bukan mendengarkan. Fokus bicara. Padahal kita secara alamiah berusaha mendengar anak-anak kita, walaupun mereka belum bisa bicara kan, tapi kita tahu kan dia butuhkan. Itu pendengaran batin kita kan.
Iya kan, seorang ibu bahkan anak-anak belum bisa bicara, kita bisa berkomunikasi ya, ibaratnya seperti itu. Artinya kan seringkali kita beranggapan bahwa anak-anak itu lebih senang melihat sesuatu, sehingga yang distimulus pun lebih banyak ke memperlihatkan Visual ya. visual. Ya memang sih seperti ya apa yang kita lihat itu seperti sebuah godaan ya. Tapi dia melemahkan kemampuan mendengar kita. Jadi harus dibarengi dengan pendengaran ya. Kalau di kami itu penting, kalau anak yang nggak bisa mendengar itu dianggap anak yang nggak tunduk dan patuh. Nora menong nggak mendengar, karena pendengaran ini berkaitan dengan ketundukan dan kepatuhan. Anak yang tidak bisa mendengar nanti dia tidak patuh, dia tidak mengikuti, dia hanya mendengar pada telinga lahir dia, tapi tidak dengan batinnya. Kita bilang apa dia tetap juga dilakuin. Artinya telinga lahirnya saja, belum sampai pada telinga batinnya. Ketika sudah sampai pada telinga batinnya, ketika orang tua bilang apa, anak itu pasti tunduk. Nah begitu juga ketika sudah kita mendengar suara Tuhan, petunjuk-petunjuk ilahiyah gitu kan, maka ketundukan itu kan lahir sendiri gitu. Maka penting sebenarnya mendahulukan pendengaran daripada pembicaraan. Maka banyak-banyaklah mendengar, kurang-kurangilah bicara. Apalagi pembicaraan tidak bermutu ya, pembicaraan yang bersifat negatif, bersifat gosip dan lain-lain. Nah, itu menurunkan kemampuan alamiah kita di dalam fitrah otentik kita. Ya karena kalau mendengar biasanya respon untuk mengkoreksi, membuat statement tertentu itu lebih cepat. Panas telinganya kan, panas telinganya kan. Dalam body wisdom, telinga itu berkaitan dengan ginjal ya. Ginjal ini kan fungsinya kan memurnikan energi yang masuk. Ya ketika seseorang yang cepat panas telinganya gitu ketika mendengar sesuatu, artinya fungsi ginjalnya secara energialnya bermasalah, tidak mampu memurnikan segala energi negatif yang masuk melalui telinganya. Nah, sehingga mental keluar, bereaksi secara lisan. Nah, itu kalau body wisdom Kak ya. Kalau kita bicara tentang matano yang finansial, kan telinga juga terkait dengan peluang. Ya peluang. Nah kalau kita bicara body kita ini saling terkonek baik secara fisik maupun non fisik. Fungsi fisik itu fungsi non fisik juga. Ya. Karena apa? Kemampuan mendengar itu kan kemampuan mengoreksi sebenarnya. Ya kan, kemampuan ketika energi telinga kita ini peka, kuat, dia menarik peluang-peluang datang di dalam hidup kita. Modalnya hanya mendengar doang, modal mendengar gitu. Jadi bukan melihat peluang, tapi mendengar peluang. Mendengar peluang kan, informasi yang dia dapatkan. Nah, sehingga dari situ dia mengelola peluang itu akhirnya menjadi uang, kan begitu. Nah, kenapa sangat penting sekali secara energial di dalam body wisdom, baik yang finansial, personal, family, dan body wisdom oilnya, fungsinya ya memang masing-masing memiliki fungsi otentiknya yang sesuai dengan fitrah tubuh kita itu sendiri gitu. On dan off-nya. On dan off-nya. Jadi kita harus, manusia ketika di dalam kandungan, yang pertama on itu kan pendengaran. Yang terakhir off itu juga pendengaran. Ya. Ketika seseorang hendak meninggal ya sakratul maut, dia sudah tidak sadar ya. Dia sudah tidak bisa melihat, mata sudah tutup, tapi masih mendengar kan? Iya kan? Masih mendengar, kita tuntun dengan zikir. Jadi jadi pendengaran tuh on saja sih sebenarnya. On saja. Nah, bahkan ketika orang yang mengalami gangguan pendengaran secara fisik, maka tajam pendengaran batinnya. Iya kan? Jadi mari kita menaikkan frekuensi diri kita, frekuensi fitrah kita, frekuensi kemurnian energi kita dengan banyak mendengar. Banyak mendengar, jangan menyelah, bukan berbicara. Yang kita dengar adalah esensinya nanti dari pembicaraan itu. Mungkin itu aja sahabat semua, diskusi singkat tentang
mendengar dan melihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.